Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabarnya anak ibu dimanapun berada? Insya Allah kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saat ini negara kita sedang mengalami pandemi, maka untuk itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan jangan lupa jika mau keluar rumah atau beraktivitas selalu menggunakan masker. Baiklah anak-anak ibu dimanapun berada, saat ini kita akan memulai pembelajaran online kita ya. Pada mata pelajaran IPA, materi hantaran panas pada benda atau sering kita dengar dengan konduktor dan isolator. Berdasarkan kemampuannya untuk menghantarkan panas, benda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konduktor. Ada yang tahu apa itu konduktor? Pastinya tidak ya, karena ini baru kita mulai hari ini. Jadi, konduktor itu adalah benda yang bisa menghantarkan panas. Bayangkan, benda yang bisa menghantarkan panas itu terbuat dari besi, logam, seng, aluminium. Ya, pasti anak-anak ibu semua pernah melihat besi kan? Ya. Jadi seandainya kalian memegang ujung besi yang satu, kemudian ujung besi yang satu dipanaskan, maka aliran panas akan mengalir ke tangan kalian. Makanya besi disebut bisa menghantarkan panas dengan baik. Jika terkena panas di salah satu bagian konduktor, dapat meneruskan panas ke bagian lainnya. Misalnya dalam benda sehari-hari yang sering kalian lihat di rumah itu seperti panci, wajan, setrika listrik gitu. Jadi kalau pada panci, jika kalian ingin memasak, api akan menghantarkan panas ke dalam panci tersebut sehingga air yang dididihkan akan menjadi panas. Makanya panci yang terbuat dari besi atau logam merupakan suatu konduktor atau suatu benda yang sangat baik untuk menghantarkan panas. Selanjutnya yang kedua yaitu isolator. Apa itu isolator? Isolator adalah benda yang kurang baik menghantarkan panas. Jika terkena panas di salah satu bagiannya, maka untuk panas ke bagian lainnya akan sangat terhambat. Seperti plastik, karet, kemudian kertas, kayu, dan lain-lain. Benda-benda tersebut juga sangat dibutuhkan di dalam rumah kita. Misalnya seperti setrikaan. Setrikaan itu juga tidak hanya memakai benda konduktor, tetapi juga ada isolator di situ. Ya, misalnya seperti gagang setrika. Jika gagang setrikanya kita memakai benda besi, maka kita tidak akan bisa menggosok. Makanya setrika itu terbuat dari bahan isolator juga bahan konduktor, di mana ada suatu benda yang memang harus memakai keduanya. Selain setrika listrik, ada juga yang namanya gagang untuk memasak atau sutil kalau kita sebut ya. Jadi kalau sutil itu ujungnya itu besi, untuk pegangannya itu kita menggunakan kayu. Jadi kita tidak akan merasakan panas jika sedang memasak memakai sutil. Bahan pembuat isolator lainnya yaitu seperti kayu dan plastik, merupakan bahan yang sangat lambat menghantarkan panas. Karena isolator, maka kayu dan plastik digunakan sebagai bahan untuk pegangan atau gagang seperti wajan, setrika, tatakan gelas, dan lain-lain. Selanjutnya bahan dari isolator itu adalah kain. Ya, kain itu merupakan benda yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Makanya kain sering digunakan untuk membuat cempal, yaitu pelindung tangan saat mengangkat panci atau penggorengan panas.
panas. Panas dari panci akan ditahan oleh kain sehingga tidak berpindah ke tangan. Baiklah anak-anak ibu, itu kira-kira materi yang ibu sampaikan. Untuk rangkumannya itu hanya 2, yaitu konduktor dan isolator. Apa itu konduktor? Konduktor adalah benda yang bisa menghantarkan panas. Contohnya seperti logam, besi, dan lain-lain. Selanjutnya isolator. Isolator adalah benda yang tidak baik menghantarkan panas. Contohnya yaitu kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu harap kalian bisa mengerti dan paham apa yang sudah ibu jelaskan pada materi yang ibu sampaikan barusan. Untuk itu, ibu akan memberikan tugas. Yang pertama, disimak baik-baik ya. Apa yang dimaksud dengan konduktor dan sebutkan contohnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan isolator dan sebutkan contohnya. Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut di e-learning madrasah yang kita punya atau langsung bisa dijawab di konten YouTube ibu, karena video ini juga akan ibu share di YouTube. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Demikianlah materi kita hari ini. Untuk perhatiannya ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.